Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Rika Dharma Iswarya, NIM 1912051002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan terkait sebuah infografis yang saya buat berdasarkan atas data-data yang saya ambil. Untuk data yang saya ambil ini adalah data kegiatan perkuliahan mahasiswa kelas 5D dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris selama pandemi COVID-19 berlangsung. Sehingga dari data yang sudah disajikan tersebut, saya mengambil sebuah judul dari infografis yang saya buat ini dengan judulnya yaitu Perilaku Mahasiswa Kelas 5D dalam Menjalani Aktivitas Perkuliahan Selama Pandemi COVID-19. Untuk data sendiri, saya mengambil beberapa data, yakni diantaranya data tingkat kecemasan belajar online mahasiswa, kemudian data tingkat motivasi belajar online mahasiswa, kemudian ada data durasi belajar mahasiswa, kemudian ada data tingkat fokus belajar mahasiswa, kemudian ada data durasi tidur mahasiswa, dan juga data tingkat daripada penggunaan media sosial yang dilakukan oleh mahasiswa, yang mana kesemua data tersebut saya akumulasikan menjadi sebuah data infografis. Baik, berdasarkan infografis di atas, saya dapat menarik sebuah kesimpulan terhadap perilaku mahasiswa dalam menjalani aktivitas perkuliahan selama pandemi COVID-19 berlangsung, yang dimana saya mengambil sampel data mahasiswa kelas 5D sebanyak 10 orang. Dari data mahasiswa tersebut bahwasanya tingkat dari kecenderungan perilaku mahasiswa di kelas 5D itu di dalam menjalani kegiatan atau aktivitas perkuliahan mereka itu berbeda-beda. Seperti pada halnya yaitu yang pertama, dari kecemasan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar online, bahwa sebagian besar mahasiswa kelas 5D itu mengalami rasa sangat cemas dalam menjalani kegiatan pembelajaran online, dengan besaran mahasiswa yang mengalami kecemasan dalam belajar online sebanyak 29,55%, kemudian disusul dengan rasa cemas belajar online sebanyak 25,34%, kemudian disusul cukup cemas dengan kisaran sebanyak 22,52%, kemudian disusul biasa dengan kisaran sebanyak 14,8% dan tidak cemas dengan kisaran sebanyak 8,45%. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari tingkat rasa kecemasan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran online selama pandemi COVID-19, yaitu diantaranya kurangnya akan memahami materi, koneksi internet yang kurang stabil, kesulitan di dalam mengerjakan tugas, kesulitan di dalam membeli kuota internet, deadline atau batas pengumpulan tugas yang singkat, dan juga beberapa kendala teknis lainnya. Yang kedua, dari segi tingkat motivasi belajar online mahasiswa. Dari data infografis di atas bahwa tingkat motivasi belajar online mahasiswa kelas 5D itu tingkatannya cenderung berbeda-beda, yang mana sebanyak 57,1% mahasiswa sangat termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran online. Kemudian disusul dengan 24% mahasiswa termotivasi belajar online, 18,66% mahasiswa cukup termotivasi dalam belajar online, kemudian 8% mahasiswa biasa dalam motivasinya belajar online, dan 6,66% mahasiswa tidak termotivasi dalam mengikuti belajar online. Sehingga disimpulkan sebagian besar mahasiswa dalam belajar online sangat termotivasi. Hal itu bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya referensi dalam belajar banyak ditemui di internet, sangat cepat di dalam mengakses terkait materi perkuliahan, dan bisa saling sharing atau berbagi dengan teman apabila ada materi perkuliahan yang belum dapat dimengerti. Yang ketiga, dari segi kefokusan mahasiswa dalam belajar, yang mana dari data infografis di atas bahwa tingkat kefokusan mahasiswa kelas 5D dalam belajar itu berbeda-beda. Seperti halnya sebanyak 57,1% mahasiswa cenderung sangat fokus di dalam belajarnya.
Kemudian diikuti sebanyak 20% mahasiswa itu fokus dalam belajarnya. Kemudian 17,14% mahasiswa itu cukup fokus dalam belajarnya, dan 5,71% mahasiswa itu tidak fokus di dalam belajarnya. Sehingga di sini saya dapat menarik kesimpulan untuk tingkat daripada fokus belajar mahasiswa kelas 5D itu sangat terfokus di dalam menjalankan aktivitas belajarnya selama kegiatan perkuliahan di masa pandemi COVID-19 berlangsung, yang dimana dilihat dari besaran persenan daripada tingkat kefokusan belajar daripada mahasiswa. Kemudian yang keempat, dari segi durasi belajar yang dilakukan mahasiswa kelas 5D, yang dimana berdasarkan infografis di atas, kecenderungan mahasiswa kelas 5D dalam menggunakan waktunya dalam belajar di setiap mahasiswa itu berbeda-beda, yakni sebanyak 12% mahasiswa menghabiskan waktu untuk belajar selama 2-3 jam per hari. Dilanjutkan sebanyak 17,94% mahasiswa menghabiskan waktunya untuk belajar selama 3-4 jam per hari. Sebanyak 28,20% mahasiswa menghabiskan waktunya untuk belajar selama 5-6 jam per hari, dan sebanyak 17,94% mahasiswa menghabiskan waktunya untuk belajar selama 7 jam per hari. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan sebagian mahasiswa kelas 5D rata-rata menghabiskan waktu untuk belajarnya itu selama 5-6 jam per hari. Yang kelima, dari segi durasi tidur dari mahasiswa, yang dimana berdasarkan infografis di atas bahwa rata-rata durasi tidur mahasiswa kelas 5D itu cenderung berbeda-beda, yakni sebesar 31,24% mahasiswa cenderung menghabiskan waktu istirahat tidurnya selama 5 jam per hari. Kemudian sebesar 18,74% mahasiswa cenderung menghabiskan waktu istirahat tidurnya selama 6 jam per hari, dan sebesar 50% mahasiswa cenderung menghabiskan waktu istirahat tidurnya selama 8 jam per hari. Sehingga di sini saya dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagian besar mahasiswa kelas 5D di dalam menghabiskan waktu istirahat tidurnya itu rata-rata menghabiskan selama 8 jam per hari. Kemudian yang keenam, dari segi penggunaan media sosial atau sosmed dari mahasiswa kelas 5D, yang dimana berdasarkan infografis di atas, rata-rata durasi penggunaan daripada sosial media atau sosmed yang dilakukan oleh mahasiswa kelas 5D itu cenderung berbeda-beda. Seperti halnya sebesar 2,94% mahasiswa kelas 5D cenderung menghabiskan waktunya untuk menggunakan media sosial selama 1 jam per hari. Dan dilanjutkan sebesar 12,5% mahasiswa cenderung menghabiskan waktunya untuk menggunakan sosial media itu selama 2 jam per hari. Kemudian disusul sebesar 28,11% mahasiswa cenderung menghabiskan waktunya untuk menggunakan sosial media selama 3 jam per hari. Kemudian sebesar 25% mahasiswa cenderung menghabiskan waktunya untuk menggunakan sosial media selama 4 jam per hari, dan sebesar 31,24% mahasiswa itu cenderung menghabiskan waktunya untuk menggunakan sosial media selama 5 jam per hari. Sehingga dapat saya ambil kesimpulan, sebagian besar mahasiswa kelas 5D rata-rata menghabiskan waktu mereka di dalam menggunakan sosial media atau sosmed itu selama 5 jam per hari. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait infografis yang sudah saya buat yang didasarkan atas data-data yang sudah ada. Saya memohon maaf dalam penyajian informasi tadi terdapat kesalahan kata dan ucap. Untuk itu, saya tutup kegiatan presentasi ini dengan mengaturkan Parahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.